Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hafidhani wa hafidakumullah. Pada pertemuan yang lalu terakhir kita membaca Surah Hud ayat 113 yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Kabair. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar." Kemudian pada kalimat-kalimat yang berikutnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala beliau membawakan ucapan para salaf yang menjelaskan tentang ayat ini. Dia berkata Syekh rahimahullah ta'ala, wa qala Abul Aliyah berkata, la tardau bi'a'malihim, la tarkanu ilal ladina zalamu. Maknanya la tardau bi'a'malihim, jangan kalian ridha dengan perbuatan-perbuatan mereka. Jangan kalian ridha dengan perbuatan-perbuatan mereka. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan teriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la tarkanu ay la tamilu ilaihim kullal mail, jangan kalian memiliki kecondongan kepada mereka, apapun bentuk kecondongan itu, fil mahabbah walainil kalam wal mawaddah, apakah itu berbentuk rasa cinta, apakah itu berlemah lembut dalam berbicara, atau bahkan saling berkasih sayang. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafidhullah ta'ala, kata beliau, wa amma qaulu Abil Aliyah, adapun terkait dengan ucapan Abul Aliyah, la tardau bi'amalihim, jangan kalian ridho dengan amalan-amalan mereka. Fama'nahu la tarkanu, ini makna dari la tarkanu dari ayat di depan. Hada wajhun min wujuh tafsir hadil ayah. Apa yang disampaikan oleh Abul Aliyah ini merupakan satu sisi yang ada dari penafsiran ayat ini. Penafsiran ayat dalam surah Al-Hud, dalam surah apa? Hud, halafu minkum. Wa minha qaulu Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Dan juga di sana terkait dengan penafsiran ayat ini ada ucapan Ibn Abbas yang tadi telah kita baca, ada pula ucapan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma. Baik. Walhasil, kesimpulannya, makna daripada ayat la tamilu ilaihim bimadhihim wa thanaihim wa tha'a. Baik, alhamdulillah. La tamilu ilaihim bimadhikum wa thanaikum alaihim. Jangan kalian memiliki kecondongan kepada mereka,
dengan pujian-pujian kalian, dengan sanjungan-sanjungan yang kalian tujukan kepada mereka. Wa ta'dhimikum iyyah, pengagungan kalian terhadap mereka. Li'anna kulla ma yu'di ila ta'dhimil kuffar fahuwa minar rukun ilaihim. Karena segala sesuatu, apakah itu ucapan, apakah itu pensikapan yang di sana akan membawa orang pada pengagungan terhadap orang kufar, ucapan-ucapan yang menunjukkan pengagungan terhadap orang kufar, sikap yang menunjukkan pengagungan kepada orang kufar, atau akan membawa orang untuk kemudian mengagungkan orang kufar, maka ini termasuk perkara yang dilarang dalam ayat yang kita baca. Termasuk rukun ilaihim, termasuk bentuk kecondongan kepada mereka. Wahadil ibarat al-waridah anis sahabah dakhilah fi ma'anil ayat. Maka ungkapan-ungkapan yang itu datang dari para sahabat masuk di dalam makna ayat ini. Sebenarnya ungkapan yang disampaikan oleh Ibn Abbas yang tadi sudah kita baca. Linul kalam wal mahabbah wa ghairi dzalik mimma fihi ta'dhim lil kufar au mudahanatihim. Berlemah lembut dalam berbicara, adanya rasa cinta, dan yang selain daripada itu dari bentuk-bentuk pengagungan kepada orang kufar, atau bentuk-bentuk mencari muka di hadapan orang kufar. Masuk dalam makna ayat ini. Kalau berlemah lembut dalam berbicara sebagai ungkapan dari kekaguman kepada mereka, sebagai ungkapan adanya rasa kecondongan kepada mereka, ini masuk dalam pembahasan ayat. Masuk dalam pembahasan ayat. Atau juga itu dilakukan dalam rangka mudahana, dalam rangka mencari muka. Ini pun masuk di dalam ayat. Wa hunaka farqun bainal mudahana wal mudarah. Akan tapi yang harus kita fahami, yaitu di sana ada perbedaan antara mudahanah dan mudarah. Fal mudahanah, mudahanah ini suatu yang terlarang, mudarah ini suatu yang diperbolehkan. Mudahanah la tajuzu abada. Mudahanah itu tidak boleh dilakukan. Suatu yang tidak diperbolehkan selamanya. Ka'an tatanazal an syai' min umuri dinik. Misalnya di antara mudahanah yaitu engkau mengalah dalam urusan agama. Mengalah dengan mereka, mengalah di hadapan mereka dalam urusan agama. Misal ayyuqalu lak la tusalli fa in qaddalta fa kanat hadhil mudahanah mink. Misalnya ada orang kufar yang bahkan sekiranya dia itu pemimpinmu, katakanlah pemilik usaha, kemudian engkau bekerja padanya, tapi pemilik usaha ini orang kufar, kemudian dia mengatakan la tusalli, jangan kau sholat, ada larangan sholat, kemudian engkau menerima itu, kanat hadil mudahanah mink, maka yang engkau lakukan itu bentuk mudahanah. Yang kau lakukan bentuk mudahana.
meninggalkan satu kewajiban agama, mengalah dalam urusan agama sekedar untuk cari muka, mencari keridhaan dari orang-orang yang mungkin dari sisi dunia seolah-olah memberikan keuntungan bagimu. Dari contoh yang tadi kita berikan terkait dengan pemilik usaha dengan pegawainya misalnya. Ini mudahana, dan biasa demikian. Yang namanya pegawai, dia berusaha untuk cari muka di hadapan pemilik usaha, di hadapan majikannya, di hadapan atasannya. Kalau itu dilakukan dengan cara-cara mengalah dalam urusan agama, itulah mudahana yang terlarang. Mudahana yang terlarang. Wa kunta qad haqqaqta raghabatahum. Engkau telah mewujudkan apa yang menjadi keinginannya. Keinginan dari orang kufar tadi. Qala ta'ala, Allah berfirman, waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka sangat-sangat ingin untuk kalian itu melemah, dan dengan sebab itu mereka itu terkadang menampakkan kelemah lembutan. Seringkali demikian. Apakah mereka itu dengan sikap kerasnya menunjukkan kekuasaannya, atau mungkin membuat orang tidak enak dengan kelemah lembutannya. Terkadang ada orang-orang yang mengambil sikap seperti itu untuk terwujud apa yang menjadi keinginannya dari orang lain, dari perkara-perkara yang kebanyakan menyimpang dari syariat ini. Mereka ada yang bersikap keras dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, memaksa orang. Atau di sisi yang lain ada yang dengan kelemah lembutannya, dengan kebaikan-kebaikannya dia nampakkan, membuat orang itu merasa tidak enak kalau tidak memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Lihat orang kufar di negeri-negeri yang mereka itu dominan, mereka memaksa kaum muslimin dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya. Bagaimana mereka paksa kaum muslimin untuk tidak melakukan apa yang dikewajiban agamanya. Kalau bisa seluruhnya, kalau tidak sebagiannya. Tapi lihat, di negeri-negeri yang orang kufar itu minoritas, apa yang mereka lakukan? Dengan kelemah lembutan, dengan kebaikan-kebaikan, membuat kaum muslimin merasa tidak enak untuk melaksanakan syariat agamanya. Lihat sekarang mulai orang kufar, mereka menampakkan kebaikannya ketika kaum muslimin ada memang acara keagamaan, acara yang besar kaum muslimin, apakah itu sholat idnya, apakah itu acara-acara yang lain, mereka menampakkan partisipasi yang demikian besar, ikut menjaga, ikut ini, ikut itu. Kemana arahnya? Harapan mereka ketika nanti mereka melakukan perayaan Natal, ganti kita yang dituntut untuk menjaga. Kalau kita tidak melakukan, wah tidak enak, kemarin sudah dijaga. Mereka mengucapkan selamat Id. Tuntutannya, harapannya, nanti ketika Natal, ketika perayaan-perayaan mereka, kita nggak nyaman kalau nggak ikut mengucapkan. Selama mengucapkan ini suatu yang terlarang dalam agama kita. Hal-hal yang seperti ini diajarkan dalam agama kita. Kebaikan itu dibalas dengan kebaikan, tapi bukan kemudian dengan cara melanggar daripada syariat kita sendiri.
Ketika mereka melakukan kebaikan, kita pun melakukan kebaikan padanya, tapi tidak kemudian melanggar batasan-batasan syariat. Ammal al-mudarah, adapun terkait dengan al-mudarah, tadi mudahana, sekarang al-mudarah, fatajuzu indad darurah. Mudarah ini diperbolehkan ketika di sana darurah, di saat-saat darurah, dalam keadaan darurah, kama fa'ala Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Ammar ibnu Yasir radhiyallahu anhu, indama adzabuhu, ketika orang-orang kufar itu menyiksa sahabat yang mulia ini, benar-benar sudah merasakan siksaannya, bahkan melihat bagaimana kedua orang tuanya disiksa, benar-benar nyata, bukan hanya sekedar ketakutan. Wa qalu lahu, maka Ammar berkata, maka mereka orang kufar berkata kepada Ammar, lan nutliqaka hatta tasubba Muhammad, kami tidak akan melepaskan dirimu sampai engkau itu mencaci maki Muhammad. Fatalaffadha bisabbi Rasulillah sallallahu, maka keluar dari lisan beliau lafaz-lafaz yang itu terfahami sebagai caci makian terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, hatta yatakhallas minhum, hingga kemudian beliau pun bisa lepas dari mereka. Ini beliau lakukan karena darurah, dan benar-benar darurah, bukan hanya sekedar ketakutan, bukan hanya sekedar kekhawatiran melihat bagaimana orang tuanya sudah disiksa bahkan sampai meninggalnya. Wanita yang pertama kali syahid, ibu dari Ammar bin Yasir. Khafa wa dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, falamma takhallasa minhum, ketika Ammar ini telah lepas dari mereka, muncul rasa takutnya, kemudian pergi menghadap Nabi alaihi salatu wasallam, yastaftihi fima hasala minhu, kemudian beliau pun minta fatwa kepada Nabi alaihi salatu wasallam terkait dengan kejadian yang menimpa beliau, terkait dengan apa yang telah beliau lakukan. Faqala lahu, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, in adu fa'ud, kalau mereka mengulangi lagi maka ulangi. Tidak mengapa untuk melakukan yang seperti itu. Kalau mereka mengulangi lagi, maka ulangi apa yang telah engkau lakukan. Menunjukkan apa? Bolehnya untuk melakukan itu. Fa'anzalallah ta'ala, maka kemudian Allah turunkan firman-Nya, man kafara billah min ba'di imanihim, orang-orang yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, ini yang terancam. Illa man ukriha, akan tapi tidak dengan orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sementara kalbunya tetap mantap dalam keimanan. Celaan ditujukan kepada mereka-mereka yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, tapi celaan itu tidak ditujukan kepada mereka-mereka yang dipaksa
sementara kalbunya tetap tenang, mantap dalam keimanannya. Dipaksa untuk mengucapkan ucapan-ucapan kufur, dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan kufur, tapi kalbunya itu apa? Tetap dalam keimanan. Fasabab nuzuliha kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu. Sebab turunnya ayat ini surah An-Nahl ayat 106 ada terkait dengan kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai beliau dan kedua orang tua beliau. Wa kana hadza minhu min babin mudarah. Apa yang dilakukan oleh Ammar ini babnya al-mudarah, bukan mudahana. Karena di sana benar-benar ada ancaman yang nyata, bukan hanya sekedar kekhawatiran, bukan hanya sekedar ketakutan, bukan sekedar bayang-bayang yang demikian menakutkan. Wa huwa daf'u ma huwa asyad. Beliau melakukan itu karena ingin terhindar dari apa yang lebih besar. Ai irtikab ma huwa akhaf li daf'i ma huwa asyad. Yaitu beliau melakukan kemadaratan yang lebih ringan agar bisa terhindar dari kemadaratan yang besar. Dan ini pun sudah kita dapatkan pada pertemuan yang lalu tentang kaidah ini, yaitu ketika dihadapkan pada dua kemadaratan, maka lakukan kemadaratan yang lebih ringan agar terhindar dari kemadaratan yang besar. Tadi sebelumnya kita tegaskan, kita tekankan, ketika memang benar-benar dihadapkan pada dua perkara, dua pilihan yang semuanya kemadaratan. Tentunya kaidah ini tidak berlaku ketika di sana masih ada pilihan lain. Karena seringkali seperti itu. Orang mengatakan, loh kenapa malah demikian? Kalau saya tidak melakukan ini, akan terjadi demikian. Dia sebutkan perkara yang lebih besar. Sementara sesungguhnya apa? Perkara yang dia sebutkan itu, pertama, belum tentu terjadi. Atau kedua, tidak harus dia melakukan yang dia lakukan itu. Masih ada pilihan-pilihan lain. Contoh gampangnya, ada seseorang yang dia menderita sakit, kemudian disarankan untuk berobat dengan perkara-perkara yang haram. Bisa tergambarkan, dia berobat dengan barang haram itu. Ketika ditanya kenapa berobat dengan barang yang haram, untuk menghindari kemadaratan besar. Sakit ini parah, seolah-olah di hadapan dia hanya ada dua pilihan. Minum ini, maka harapannya penyakitnya akan sembuh. Kalau tidak minum, penyakitnya akan semakin parah, bahkan akan membawa kepada kematian. Kemudian bermudah-mudahan dalam keadaan siapa? Di sana ada obat-obat lain yang tidak haram. Bisa tergambarkan. Tapi seolah-olah apa? Dia harus minum yang haram ini kalau mau sembuh. Seolah-olah cuma dihadapkan pada dua pilihan. Kemudian bermudah-mudahan, oh begitu nggak apa-apa. Penyakit ini akan sembuh dengan minum darah kobra berikut dengan empedunya. Pernah dengar pengobatan ini? Ambil kobra yang masih hidup, belah, ambil darahnya, ambil empedunya, minum. Kenapa melakukan ini? Menempuh yang lebih ringan madaratnya dibandingkan yang besar madaratnya, membawakan kaidah. Orang yang, oh iya ya, boleh kaidahnya. Kaidah ini berlakunya ketika di hadapan kita itu benar-benar hanya ada dua pilihan, yang kedua-duanya madarat. Maka boleh melakukan yang lebih ringan untuk terhindar yang lebih besar. Berbeda keadaannya ketika di sana banyak pilihan yang lain. Masih banyak obat-obat lain yang halal, yang diperbolehkan, yang tidak bermadarat. Kenapa memilih itu? Dan ini sering kalau kita mencoba untuk
mencermati, mengamati apa yang terjadi di masyarakat kita, seringkali yang demikian terjadi dalam segala sisi kehidupan. Ya, apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam banyak hal. Ya, banyak hal. Kembali kepada pembahasan. Atau di sini pada hal yang berikutnya beliau membahas ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Belum kita baca ucapan Ibnu Mas'ud, tadi kita baca ucapan Ibnu Abbas. Kita kembali kepada matan dari kitab Al-Kabair. Berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang itu bersama dengan yang dia cintai. Akhrajah, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala, amma qauluhu Ibnu Mas'ud, adapun terkait dengan ucapan Ibnu Mas'ud yang tadi kita baca, anna Rasulullah SAW qal, di mana beliau Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, al mar'u ma'an man ahab, seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Fa hadhi qaidah 'azimah dzakaraha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kaidah yang agung, disebutkan, disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, annal mar'a yuhsyar ma'a man ahab yaumal qiyamah, orang nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Nanti dari kiamat orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Fa in ahabbal mu'minin kana ma'hum fil jannah, maka ketika seseorang itu mencintai kaum mukminin, mereka pun akan dikumpulkan bersama dengan kaum mukminin di jannah. Fa in ahabbal kufar sara ma'hum finnar, dan kalau mencintai orang-orang kufar, maka dia pun akan bersama mereka di neraka. Fa mahabbatul muslim la takunu illa lil muslimin wa bughdhu la yakunu illa lil kafirin. Maka seorang muslim ataupun rasa cinta seorang muslim tidak akan ada kecuali kepada sesama kaum muslimin. Rasa benci seorang muslim tidak akan ada kecuali kepada orang-orang kufar. Wa fil hadis, dan disebutkan di dalam sebuah hadis, anna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, anis sa'ah. Pertanyaannya ini terkait dengan as-sa'ah, terkait dengan datangnya hari kiamat. Faqal, orang tadi mengatakan mata sa'ah, kapan itu datangnya hari kiamat? Qal wa ma a'dattal laha, maka Rasulullah SAW tidak memberikan jawaban terkait dengan pertanyaannya ini. Akan tapi justru beliau balas bertanya. Beliau menyatakan, apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi itu? Karena bagi kita tidaklah terlalu penting untuk kita mengetahui kapan datangnya hari kiamat itu. Ada perkara yang jauh lebih penting daripada itu, yaitu apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi itu semua. Apa yang semestinya kita persiapkan dan apa yang sudah kita persiapkan.
Yang semestinya kita persiapkan tentunya mendorong kita untuk belajar dan belajar. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita ucapkan, apa yang bisa kita usahakan untuk menghadapinya. Dan itu dengan ilmu tentunya. Kita pelajari perkara-perkara mana yang bisa menjadi bekal untuk menghadapi datangnya perkara ini, hari kiamat ini. Kemudian tanyakan pada diri kita apa yang sudah kita persiapkan. Sama. Tidak penting bagi seorang muslim tentang kapan dirinya itu akan mati. Karena kepada siapapun dia bertanya, tidak akan dia temukan jawabannya. Bahkan kepada dokter yang paling ahli sekalipun tidak akan bisa menjawab kapan kita itu akan mati. Karena sesungguhnya ini gak penting. Perkara yang paling penting, apa yang sudah kita persiapkan, apa yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi kematian itu. Sehingga kapanpun kematian itu datang, kita sudah siap. Apakah akan datang setahun lagi? Apakah akan datang sebulan lagi? Sepekan lagi? Sehari lagi? 1 jam lagi? Tidak terlalu penting bagi kita. Apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapi itu? Katakanlah datang 1 jam lagi, harapannya kita sudah dalam keadaan siap. Sudah ada yang kita persiapkan, sudah ada bekal untuk menghadapi itu. Pernah yang demikian terfikir oleh kita? Sibuk orang itu bertanya, kapan saya akan mati? Masih berapa lama lagi? Tapi tidak pernah kemudian membuat persiapan. Bertanya kapan akan mati, seolah-olah apa di sana? Oh, waktunya masih lama. Masih ada kesempatan untuk perkara-perkara yang itu memuaskan kesenangan-kesenangan duniawi. Lihat bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika ada orang bertanya kapan datangnya hari kiamat, beliau justru membalik pertanyaannya. Apa yang sedang kau persiapkan untuk itu? Apa yang sedang kau persiapkan untuk itu? Qal, orang tadi menjawab, la syai', aku belum mempersiapkan sesuatu pun, illa anni ahabbullah wa rasulah, selain aku benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Faqal, maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Ya. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi rasa cinta yang benar-benar, sungguh-sungguh, penuh dengan kejujuran. Ketika itu tertanam dalam diri kita, kita akan selalu siap untuk menghadapi kematian kapanpun datangnya. Tapi ingat, rasa cinta itu menuntut pembuktian. Mengaku cinta itu menuntut pembuktian. Maka di sisa-sisa waktu yang ada, orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan mengamalkan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia akan berusaha untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dia isi sisa-sisa waktu untuk membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Kalaupun Allah masih memberikan kesempatan untuk membuktikan, walhamdulillah. Kalaupun Allah sudah tidak lagi memberikan kesempatan, ternyata datangnya tinggal setengah jam lagi atau 1 jam lagi, rasa cinta sudah tertanam dalam kalbu kita. Tapi dengan azam kita benar-benar, kalau masih ada kesempatan, akan membuktikan itu. Ya. Amalan kalbu besar pengaruhnya. Ketika kebaikan sudah tertanam dalam kalbu, muncul keinginan-keinginan baik di dalam kalbu, kalaupun tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan kebaikan itu,
Kalaupun tidak ada kemampuan untuk melakukan kebaikan itu, kebaikan sudah teraih. Kebaikan sudah teraih. Ya. Isi kalbu kita dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sisakan ruang dalam kalbu kita untuk keburukan-keburukan. Ya. Masing-masing kita hanya memiliki satu kalbu. Tidak ada satu pun yang memiliki dua kalbu, kan? Ya. Kalau itu sudah dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan, nggak ada celah bagi keburukan itu untuk masuk. Kata Syekh, "Fala yajuzu lil muslim ayyuhibbal kufar." Maka tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk kemudian dia mencintai orang-orang kufar. Li'anna al-mar'a yuhsar ma'a man ahab yaumil qiyamah. Karena tiap-tiap orang nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai pada hari kiamat. Ammal ladzi yaqulun. Adapun mereka-mereka yang menyatakan, yang menyebarluaskan, mempropagandakan ucapan ini, ahibbu jami'an nas, cintai semua manusia. Fal jami' aulad Adam, karena semua itu anak keturunan Adam. Fa aina hum min hadzal hadits wal ayat. Pertanyaannya, di mana mereka terkait dengan makna hadis ini, makna ayat-ayat yang tadi kita baca? Apakah ada hadis yang menganjurkan seperti itu, memerintahkan demikian? Apakah ada ayat-ayat yang memerintahkan sebagaimana ucapan-ucapan mereka tadi untuk mencintai semua manusia, menyamakan antara yang mukmin dengan yang kufar, menyamakan antara yang taat dengan yang penuh kefasikan, kemaksiatan? Islam mengajarkan kita untuk membedakan mereka ini. Jangan mencampur adukkan. Fahaula imma annahum juhal a'mallahu basairahum. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menyatakan tadi cintai semua manusia karena semuanya itu anak keturunan Adam, masih saudara kita, sama-sama cucu Adam. Orang yang mempropagandakan ucapan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan orang juhal yang Allah butakan pandangan-pandangan mereka, Allah butakan kalbu mereka sehingga tidak bisa memilah mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Wa imma annahum ahlun nifaq wal kufr. Kemungkinan yang kedua, mereka itu sesungguhnya orang-orang munafik dan orang kufar. Bab yang berikutnya, bab zikri qaswatil qalbi, bab tentang kerasnya kalbu. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala terkait dengan bab ini. La zala al-mu'allif rahimahullah fi dzikri kaba'irul qulub. Di sini penulis, semoga Allah merahmati beliau, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, beliau masih menyebutkan tentang dosa-dosa besar terkait dengan amalan kalbu. Sampai bab ini beliau masih menyebutkan tentang apa? Amalan-amalan kalbu yang itu termasuk dosa besar. Karena setelah ini selesai, nanti akan ada terkait dengan amalan-amalan lisan. Terkait dengan yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya.
Kitab ini yang kita baca, Syarah Al-Kabair, penjelasan dari kitab Al-Kabair dari Asy-Syaikh Al-Fauzan. Yang kita pegang ini mungkin baru seperempatnya. Yang kita pegang ini mungkin baru seperempatnya atau bahkan seperlimanya. Kitabnya lumayan tebal. Dan kita harapkan di majelis bulan Ramadan ini, di pertemuan bulan Ramadan ini, kita akan menyelesaikan tentang Kabairul Qulub, yaitu dosa-dosa besar terkait dengan amalan qalbu. Adapun yang lainnya, semoga Allah masih memberikan waktu kepada kita untuk mempelajari di waktu-waktu yang lain. Terkait dengan qaswatul qulub, kerasnya qalbu. Mu'allif rahimahullah di sini beliau masih menyebutkan dosa-dosa besar terkait dengan amalan qalbu. Wa minha, di antaranya kabirah qaswatul qulub, dosa besar, yaitu apa? Kerasnya qalbu. Qalbu yang keras itu dosa. Wa hiya kabiratun min kabairud dunub, itu merupakan satu dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Wa hadha qalb, karena qalbu, kalau kita bicara tentang qalbu, huwa malikul badan. Qalbu ini ibaratnya raja bagi badan kita, di mana anggota-anggota badan kita yang lainnya itu akan mengikuti perintah qalbu. Qalbu ini rajanya, karena dalam qalbu itu ada kemauan, ada keinginan. Qalbu ini rajanya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, ala wa inna fil jasad mudghah. Ketahuilah di dalam jasad kita ini ada mudghah, ada sekerat daging. Sekerat daging. Ada yang menerjemahkan segumpal darah. Mudghah itu sekerat daging, yaitu seukuran daging yang itu bisa dikunyah orang. Mudghah yang bisa dikunyah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketika itu baik, akan baik seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan kalau itu rusak, akan rusak seluruh jasad. Ala wahya qalb. Ketahuilah sekerat daging itu adalah qalbu. Fa idza kana hadzal qalb layyinan, ketika qalbu itu qalbu yang lembut, dan lembutnya ini bidzikrillah ta'ala, lembutnya ini dengan sebab zikrullah. Lembutnya qalbu itu dengan sebab selalu ingat Allah. Lanat lahu a'dha wang talaqat fi fi'lil khair. Maka anggota-anggota tubuh yang lainnya pun akan menjadi lembut dan selalu siap untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini tanda kalbu yang lembut. Semua anggota badannya pun menjadi lembut dan selalu siap untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Wa idza kana hadza qad qasiya, sebaliknya ketika kalbu itu keras, fa inna hadza yu'athir ala kulli a'dha qaswatan wa jumudan wa kaslan an ta'atillah jalla wa ala. Ketika kalbu itu keras, maka ini pun akan berpengaruh pada seluruh anggota badan. Seluruh anggota badannya keras, kasar, dan malas untuk melakukan ketaatan. Tapi di sini kita bisa menilai diri kita masing-masing. Seberapa kelembutan dan kekerasan kalbu kita. Kita akan bisa merasakan seberapa siap kita itu melakukan ketaatan-ketaatan.
seberapa malas kita itu untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Seringkali kita jumpai muncul pada diri kita itu satu bentuk kemalasan. Dan kadang kita tahu itu ketaatan, itu kebaikan. Tanda adanya kekerasan dalam kalbu kita. Jangan diperturutkan. Jangan diperturutkan. Karena kalau itu sudah semakin keras, wal iyad billah. Lihat, kalau sudah demikian keras, nggak ada sesuatu pun yang bisa melembutkannya. Wa hadha qalb qad yaghsu wa yakunu ashad minal hajar. Karena kalau itu dibiarkan, kalbu itu akan bisa semakin mengeras, bahkan lebih keras daripada batu. Ada batu-batu tertentu itu yang sangat keras, bahkan kerasnya itu melebihi logam. Yang namanya logam, ada titik lelehnya, bahkan ada titik didihnya. Walaupun mungkin ada yang sampai 3000 derajat, tapi ada titik lelehnya itu. Tapi ada sebagian batu dipanaskan seberapapun dia tidak akan leleh, tidak akan melembut, tidak akan melunak. Adapun logam, lihat, dipanaskan, kata seperti aluminium, panaskan 600 saja sudah leleh dia. Atau seperti besi, atau baja, atau apapun, akan ada titik lelehnya, akan melunak. Tapi kalau sudah batu, ada satu jenis batu yang dipanaskan berapapun nggak akan leleh dia, nggak akan melunak. Maka demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengisyaratkan tentang kalbu ini, yang Allah ambil itu batu, bukan kemudian lebih keras daripada besi, enggak. Karena orang akan, kalau besi aja nanti akan bisa melunak dengan dipanaskan. Ini batu. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik." Kemudian kalbu mereka mengeras setelah itu. Fahiya kal hijarah. Batu itu, kalbu itu seperti batu. Kemudian kalbu mereka mengeras setelah itu dan menjadi seperti batu. Au asaddu qaswah, atau bahkan lebih keras dari batu. Wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar. Karena ada di antara bebatuan yang sungguh terpancar darinya itu air. Terpancar darinya itu sungai. Berarti masih ada celahnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Dan ada di antara bebatuan yang kemudian terbelah dan keluar darinya air. Yang pertama tadi apa? Dari celah-celahnya muncul sungai. Yang ini terbelah, kemudian muncul air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada di antara batuan yang sungguh itu menggelinding karena takut kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan sungguh Allah tidak akan lalai dengan apa yang kalian amalkan. Fal qalbu yakunu aqsa minal hajar. Qalbu itu bisa lebih keras dari batu. Idza a'rada an dzikrillahi azza wajalla. Kapan itu? Ketika kalbu itu berpaling dari zikrullah. Berpaling dari zikrullah. Wa qaswatul qalb laha asbab sayati dzikru ba'daha. Dan kerasnya kalbu itu memiliki sebab-sebab. Dan akan disebutkan sebagiannya nanti. Akan disebutkan sebagiannya apa? Nanti. Ini kalbu dan kedudukan kalbu. Ibaratnya raja.
Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin," seandainya Al-Qur'an ini kami turunkan atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, sungguh engkau akan melihat gunung itu tunduk terpecah karena takut kepada Allah. Gunung yang bagi kita nampak demikian kokoh, seandainya Al-Quran itu turun kepada gunung, maka gunung itu akan tertunduk, pecah, berhamburan karena takut kepada Allah. Tapi lihat manusia, betapa banyak manusia yang tidak mau menundukkan dirinya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Fatilawatul Quran bitadabbur, maka membaca Al-Quran dengan tadabbur, membaca Al-Quran dengan berusaha memahami makna-maknanya, menghadirkan makna-maknanya, tulayyin al-qalba, itu yang akan bisa melembutkan kalbu. Maka saat ini kita berada di bulan yang mulia. Sebagian orang menyebut syahrul Quran, karena di bulan ini Al-Quran diturunkan. Dan di bulan Ramadan ini kita disunnahkan untuk memperbanyak tilawatil Quran. Kesempatan untuk kita melembutkan kembali kalbu kita dengan memperbanyak membaca Al-Quran, tapi ingat bitadabbur, tidak sekedar cepet-cepetan, tidak sekedar banyak-banyakan, tidak sekedar berlomba-lomba memperbagus lantunan, tapi bitadabbur, dengan berusaha memahami maknanya, berusaha menghadirkan makna-maknanya. Ini yang akan melembutkan kalbu. Walakin idza a'rada qalbu an tadabbur hadzal Qur'an, tapi ketika kalbu itu berpaling, tidak mau mentadaburi Al-Quran, wa an ta'ammuluhu, tidak mau berusaha untuk memahaminya, tidak memperhatikannya, fa innahu yaqsu, maka kalbu itu akan apa? Mengeras. Kalbu itu akan mengeras. Masalah muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak akan melewatkan satu hari pun kecuali dia akan membaca Al-Quran. Jadikan Al-Quran, membaca Al-Quran di antara wirid kita. Apakah menjelang subuh, setelah kita salat malam, sempatkan untuk membaca Al-Quran, atau ba'da subuh, ataupun ba'da maghrib sampai isya, atau pilih waktu-waktu yang cocok, yang sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Tapi jangan sampai ada satu hari pun terlewat tanpa membaca Al-Quran. Orang yang berpaling dari mentadaburi Al-Quran, dari berusaha untuk memahami Al-Quran, maka kalbunya itu akan mengeras. Ma'an Al-Quran lau khataba bihillahu al-jabal la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bersama dengan itu apa? Al-Quran, seandainya ucapan-ucapan Al-Quran, firman Allah yang ada dalam Al-Quran ditujukan kepada gunung, sungguh gunung itu akan tunduk, hancur karena rasa takut kepada Allah. Seandainya yang diajak bicara oleh Al-Quran itu ada gunung,
muncul rasa takut yang demikian besar sampai hancur berkeping. Ini gunung. Tapi manusia lihat, Al-Quran ini ditujukan kepada manusia. Yang diajak bicara oleh Al-Quran itu manusia. Kita. Tapi terkadang kita membaca ayat-ayat ancaman lewat begitu saja. Nggak ada getaran dalam kalbunya. Tidak muncul rasa takutnya. Lewat ayat-ayat janji seolah-olah nggak butuh. Tidak kemudian muncul harapan. Lewat ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, tidak muncul rasa cintanya, tidak muncul pengagungannya. Membaca Al-Quran seperti membaca dongeng pengantar tidur saja. Nas'alullah alaihi wasallam. Seandainya yang diajak bicara Al-Quran itu gunung, pembicaraan Al-Quran itu ditujukan kepada gunung, ancaman, janji, perintah, larangan itu ditujukan kepada gunung, gunung itu akan hancur. Ini yang menyampaikan Allah, yang menciptakan gunung, yang menciptakan manusia, menciptakan segala sesuatunya. Jangan kemudian mengatakan, masa sih gunung sekedar baca Al-Quran aja hancur. Ini Allah yang menginformasikan. Allah yang menciptakan gunung, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Zat yang paling mengetahui. Lianna qalba ibni Adam yakunu asyad tajammudan wa qaswatan minal jabal. Akan tapi kalbu manusia terkadang lebih keras, lebih kasar dibandingkan gunung. Fahada wal qasdu min hadal bab. Maka ini maksud tujuan dibuatnya bab ini. Untuk memahamkan kepada kita betapa bahayanya kalbu yang keras itu. Wa huwa at-tahdhir min kaswatil qulub, memperingatkan kita agar kita berhati-hati, agar kita berwaspada terkait dengan kekerasan kalbu. Wa da'wah ila ittikhadil asbab allati tulayyinul qulub. Di dalam bab ini ada ajakan untuk kita mengambil sebab-sebab, menempuh sebab-sebab yang itu akan bisa melembutkan kalbu. Wa min a'dhamiha tilawatil Qur'an bitadabbur wa khudurul qalb. Dan di antara sebab terbesar yang akan bisa melembutkan kalbu yaitu tilawatil Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur, membaca Al-Quran bi khuduril qalb, membaca Al-Quran dalam keadaan kalbunya itu hadir. Dalam keadaan apa? Kalbunya hadir. Fa'inna hadal Quran yulayyin al-qulub. Karena demikian Al-Quran itu benar-benar akan melembutkan kalbu, akan melembutkan kalbu. Jangan biarkan kalbu kita itu mengeras. Kemaksiatan itu akan memberikan satu noktah hitam di dalam kalbu kita. Jangan menganggap remeh kemaksiatan. Satu kemaksiatan, satu noktah hitam. Terkait seberapa besar noktah itu, seberapa pekat noktah itu, tergantung dari tingkat kemaksiatannya. Ketika orang bermaksiat, kemudian dia ingat Allah, muncul rasa takutnya kepada Allah, mendorong dia untuk bertobat dan beristighfar, maka noktah hitam itu akan menghilang.
Akan tapi ketika tidak seperti itu yang terjadi, maka nuktah hitam itu akan menyeret untuk kemudian munculnya nuktah hitam yang lainnya. Kemaksiatan akan menyeret kemaksiatan yang berikutnya. Ketika kalbu itu sudah menghitam, maka ibaratnya seperti cangkir yang terbalik. Demikian bahasa di dalam hadis. Ibarat cangkir yang terbalik. Bagaimana cangkir yang terbalik? Diisi minuman seledat apapun, sebesar apapun khasiatnya, nggak akan bisa menampung. Cangkir yang terbalik. Diisi susu ya tumpah, diisi madu ya sampai mana-mana, diisi jamu yang paling berkhasiat pun nggak akan bisa nampung. Ini kalbu yang sudah seperti cangkir yang terbalik. Diawali dari seperti itu, satu nuktah kecil dibiarkan, tambah pekat, tambah membesar, akhirnya hati itu apa? Menghitam, mengeras. Wal iyadzubillah. Selalu kita mengkoreksi keadaan kalbu kita. Kita merasakan ada sedikit saja yang tidak semestinya, segera obati. Muncul rasa malas untuk melakukan ketaatan, jangan dibiarkan, dilawan, jangan diperturutkan. Dilawan rasa malas itu. Bukan kemudian maknanya kita selalu dalam keadaan semangat terus, enggak. Karena tiap-tiap manusia itu ada masa-masa bersemangat. Tapi ingat, yang harus kita waspadai di saat kita ada di keadaan semangat-semangatnya ini, biasanya kalau sudah semangatnya besar, kemudian anti klimaks, muncul masa-masa fatrah. Demikian kan yang kita rasakan. Suatu saat kita itu semangat, sesuatu itu semangat, Masya Allah. Tapi ketika kita itu benar-benar semangat, kita harus berwaspada. Biasanya setelah sampai pada puncaknya ini, pada klimaksnya ini, berikutnya anti klimaks sudah, fatrah. Yang kita usahakan pada saat fatrah, pada saat muncul rasa-rasa malas, muncul rasa bosan, maka berusahalah untuk tetap di dalam ketaatan. Berusaha untuk tetap dalam ketaatan. Katakanlah, terkadang kita membuka satu kitab, kita ingin memahami apa yang disampaikan dalam kitab itu. Mungkin terkadang kitabnya agak tebal, atau bahkan mungkin berjilid-jilid. Setelah berjalan satu kitab atau mungkin satu jilid sudah kita selesaikan, muncul kebosanannya. Terkadang itu kan, pas semangat kita mungkin sehari bisa beberapa halaman. Muncul semangatnya, ini udah baca bolak-balik, kok gak paham-paham sih? Kadang-kadang seperti itu kan, jenuh. Kalau sudah seperti itu, wah ini sudah masa-masa fatrah ini, tutup. Tapi jangan kemudian refreshing dengan cara-cara yang diharamkan. Butuh penyegaran. Tapi ingat, penyegaran yang kita pilih, penyegaran yang itu juga dalam ketaatan. Kalau kita terbiasa baca kitab mungkin ya, kita belajar kitab fikih, ketemu khilaf, kita untuk memahami dalil yang dibawakan, yang berpendapat ini, pendapat itu, terkadang jenuh. Kok sudah nggak paham ya? Tutup. Ganti kitab adab. Ambil kitab lain, baca kitab adab. Masya Allah, kalbu kita, kalaupun mungkin badan kita kayak dipijiti sudah.
Asik. Kalau sudah selesai, sudah hilang jenuhnya, balik lagi. Jangan kemudian ditinggalkan seterusnya. Balik, buka lagi kitab fikih. Kok jenuh lagi ya? Ambil kitab sirah. Baca kisah-kisah para pendahulu-pendahulu kita yang saleh. Muncul lagi semangatnya. Ulangi lagi kitab fikihnya, diambil lagi. Teruskan lagi. Demikian kita mengisi waktu-waktu kita. Dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain. Itu satu contoh. Tidak mesti kitab terus di kitab terus. Hanya satu contoh aja. Tapi ingat, untuk kita itu penyegaran, untuk kita refreshing, untuk kita mengisi masa-masa fatrah, itu jangan dengan kemaksiatan. Ini akan seger kalau jajan bareng-bareng dengan keluarga. Boleh jajan bareng-bareng sama keluarga. Pilih tempatnya, pilih suasananya. Jangan berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan, yang namanya perkara yang mubah, kalau itu berlebih-lebihan, itu pun akan mengeraskan kalbu. Bukan menjadi semakin seger, semakin malas nanti untuk kembali pada ketaatan. Segernya naik gunung, silahkan naik gunung. Tapi jangan kemudian kebiasaan tiap kan naik gunung. Kalau nggak naik gunung sudah ada sesuatu yang kurang. Setiap pekan harus naik gunung. Nah, ini sudah berlebih-lebihan. Lihat anak-anak kita terkadang seperti itu. Yang hobi naik gunung, Masya Allah, sampai setiap ada libur sedikit naik gunung. Sampai ada yang bolos untuk naik gunung. Ini sudah berlebih-lebihan. Hal-hal seperti ini kita cermati terkait dengan diri kita dan juga terkait dengan anak kita. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita baca. Ayat yang berikutnya atau ayat yang dibawakan, ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, di sini pun juga menjelaskan tentang apa di antara sebab yang akan bisa mengeraskan kalbu. Di antara sebab yang itu akan bisa mengeraskan kalbu. Baik, insyaallah akan kita baca pada pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.